Kali ini kita akan membahas tentang fatherless generation atau generasi tanpa ayah. Saya akan membagi penjelasan mengenai topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama minggu ini, saya akan membahas mengenai faktor penyebab, faktor risiko, serta dampak generasi tanpa ayah. Sedangkan di video kedua di minggu mendatang, saya akan membahas mengenai apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi atau menanggulangi keadaan tersebut bila saat ini sudah terjadi di antara kita. Kita mulai sekarang. Ada 2 kategori utama dari ketidakhadiran ayah bagi anak-anak di dalam suatu keluarga. Pertama, ayah yang tidak hadir secara fisik. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kematian ayah, perceraian orang tua, bekerjanya ayah di luar kota atau negara lain dan sangat jarang pulang, dipenjarakannya ayah untuk jangka waktu yang sangat lama, atau perginya ayah meninggalkan keluarga tanpa alasan yang jelas. Kategori kedua, yaitu ketidakhadiran ayah secara emosional dan mental, sehingga tumbuh kembang anak terjadi tanpa peran aktif ayah. Kondisi ini terjadi jika ayah terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga kurang berkomunikasi dengan anaknya, atau malah tidak bertanggung jawab dengan urusan keluarga dan rumah tangganya, serta tidak terhubung secara emosional dengan anaknya. Kondisi ayah yang memiliki masalah pribadi seperti kecanduan atau depresi juga termasuk dalam kriteria ini. Ada beberapa faktor risiko yang meningkatkan penyebab generasi tanpa ayah. Saya akan membahas 3 di antaranya. Pertama, kemiskinan. Keluarga dengan keterbatasan akses finansial seringkali mengalami tekanan ekonomi yang signifikan. Para ayah mungkin harus bekerja dalam waktu jauh lebih lama untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan risiko kerja fisik yang jauh lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan ayah kurang waktu untuk terlibat dalam pengasuhan anak, mungkin juga mengalami cedera atau kecelakaan kerja hingga kematian, dan karenanya meningkatkan risiko fatherless generation. Keluarga miskin juga mungkin tidak memiliki akses ke sumber daya dan layanan yang dapat membantu mereka mengatasi stres dan kesulitan lainnya. Hal ini dapat membuat ayah lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental dan penyalahgunaan zat. Apabila ada konflik dalam keluarga, para ayah yang seperti ini lebih rentan meninggalkan keluarga. Faktor risiko kedua yaitu pendidikan rendah. Orang tua dengan pendidikan rendah mungkin lebih sulit untuk menghadapi tantangan yang terkait dengan pernikahan dan pengasuhan. Mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tepat untuk mendidik anak secara efektif. Sebagai suami, individu dalam keluarga seperti ini mengalami peningkatan risiko konflik dan keretakan dalam keluarga. Sedangkan sebagai ayah, ia pun lebih berisiko tidak mampu berperan aktif dalam pengasuhan anak. Faktor ketiga, yaitu ketidakstabilan dan ketidakmatangan emosi. Para ayah yang tidak siap secara emosional untuk membina rumah tangga dan menjadi orang tua akan cenderung egosentrik dalam menghadapi beragam persoalan hidupnya, termasuk perbedaan pendapat dengan pasangan. Dia cenderung akan lari dari persoalan dan tidak berminat untuk menyelesaikan masalah. Tak heran jika orang-orang yang seperti ini pun akan lebih mudah pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas, atau mencari pasangan baru yang dikatakan lebih mengerti dia dan bisa menerimanya apa adanya. Generasi tanpa ayah yang mengacu pada anak-anak yang tumbuh dan berkembang tanpa kehadiran figur ayah yang aktif dapat mengalami berbagai dampak negatif. Pertama, mengalami masalah emosional dan mental. Ketidakadaan ayah dapat menyebabkan perasaan kehilangan, kesepian, dan duka cita yang mendalam pada anak. Hal ini dapat memicu depresi dan kecemasan, terutama pada anak-anak yang masih kecil. Anak-anak tanpa ayah mungkin juga merasa frustrasi, marah, dan tidak berdaya. Hal ini dapat termanifestasi dalam perilaku agresif dan impulsif mereka. Kurangnya figur ayah yang suportif dapat mempengaruhi perkembangan rasa percaya diri dan harga diri anak. Anak-anak tanpa ayah mungkin merasa tidak dicintai, tidak dihargai, dan tidak memiliki perasaan aman. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak tanpa ayah
lebih berisiko mengalami gangguan mental lain seperti stres, kecemasan, gangguan makan, atau penyalahgunaan zat. Dampak berikutnya adalah dalam kesulitan menjalin hubungan. Ketidakhadiran ayah dapat membuat anak sulit untuk percaya dengan orang lain. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menjalin hubungan yang sehat dan stabil di masa depan. Anak-anak tanpa ayah mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, sehingga dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik dalam hubungan mereka. Rasa kehilangan karena ditinggalkan ayah juga dapat membuat anak takut untuk menjalin hubungan dekat dengan orang lain, sehingga dapat membuat mereka terisolasi dan kesepian. Rendahnya prestasi akademik juga dapat menjadi dampak dari ketidakhadiran ayah. Anak-anak tanpa ayah mungkin merasa tidak memiliki motivasi dan dukungan untuk belajar, sehingga menyebabkan prestasi akademik mereka rendah. Masalah emosional dan mental yang dihadapi anak-anak tanpa ayah dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk fokus dan berkonsentrasi di sekolah. Sesungguhnya, ayah dapat menjadi model peran yang penting bagi anak laki-laki dalam hal pendidikan dan karir. Ketiadaan ayah dapat membuat anak laki-laki kehilangan figur yang dapat mereka teladani. Ketidakhadiran ayah dapat membuat anak-anak lebih rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sekitar dan mendorong mereka terlibat dalam kegiatan kriminal atau perilaku berisiko lainnya. Anak-anak tanpa ayah lebih berisiko terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan alkohol sebagai cara untuk mengatasi masalah emosional mereka. Anak-anak tanpa ayah juga mungkin memiliki aktivitas seksual usia dini karena kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua. Dampak generasi tanpa ayah tidak hanya bergantung pada ketiadaan figur ayah, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Pertama, usia anak saat ayah tidak ada. Anak-anak prasekolah yang kehilangan ayah mungkin mengalami kesulitan memahami konsep kematian atau perceraian. Hal ini dapat menyebabkan rasa cemas, takut, dan kebingungan yang mendalam. Anak-anak usia sekolah dasar mungkin merasa malu dan dikucilkan karena tidak memiliki ayah. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional mereka. Remaja yang kehilangan ayah mungkin mengalami kesulitan dalam menentukan identitas diri dan membangun hubungan dengan orang lain. Hal ini dapat meningkatkan kecenderungan terjadinya perilaku berisiko. Kedua, ketersediaan figur ayah pengganti. Adanya figur ayah pengganti yang hangat, positif, suportif, dan mau terlibat dalam kehidupan anak dapat membantu anak-anak tanpa ayah untuk mengatasi dampak negatif mereka. Figur ayah pengganti dapat memberikan kasih sayang, bimbingan, dan dukungan yang dibutuhkan anak untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih resilient. Faktor ketiga yaitu ketersediaan dukungan. Dukungan dari keluarga seperti ibu, nenek, dan kakek dapat membantu anak-anak tanpa ayah untuk merasa dicintai dan aman. Keluarga dapat memberikan kasih sayang, perhatian, dan bantuan praktis yang dibutuhkan anak untuk mengatasi masa sulit. Dukungan dari teman sebaya juga penting bagi anak-anak tanpa ayah. Teman dapat memberikan rasa belonging dan membantu anak untuk merasa tidak sendirian. Komunitas lain juga dapat memberikan dukungan sosial dan emosional kepada anak-anak tanpa ayah. Komunitas dapat menyediakan program dan layanan yang membantu anak-anak mengatasi dampak negatif fatherless generation. Sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai fatherless generation di minggu mendatang. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.